Masih berbicara terkait dengan ketimpangan ataupun perbedaan persamaan di era Presiden Joko Widodo dan juga Pak SBY. Saya akan mengulas terkait dengan kenaikan suku bunga acuan. Di riset yang dikeluarkan oleh CNBC Indonesia dikatakan juga karena inflasi yang melonjak, tadi kita sebelumnya bahas terkait inflasi, ini juga membuat Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan. Kalau di era Pak SBY ini ada kenaikan 425 basis poin, sementara di era Pak Jokowi sekitar 200 basis poinan ya Mbak ya. Yang terakhir ya. Yang terakhir. Nah ini sebetulnya seperti apa perbedaan ataupun persamaan dan bagaimana implikasinya di perekonomian? Karena dengan suku bunga yang tinggi tentu saja ini akan menghambat kredit yang tentunya ini juga akan memperlambat perekonomian. Apakah ini juga menjadi faktor bahwa kenapa ekonomi kita masih tumbuh di bawah 5% secara rata-rata? Kita harus ini kalau kita melihat kan tradisi historisnya BI itu menaikkan suku bunga itu ada dua ya. Kalau lonjakan inflasi biasanya karena BBM dan kedua karena ada goncangan di pasar keuangan atau kemudian the Fed menaikkan suku bunga secara drastis dan kita dalam rentang waktu 2005 sampai 2022 kan sebenarnya persoalannya pun sama ya. Kecuali mungkin ketika di 2014 ada soal karena account defisit yang terlalu besar bahwa ketika Pak SBY itu pun juga menghadapi suku bunga tinggi 2000. Kita ingat bahwa suku bunga acuan itu baru diperkenalkan 2005 dan itu tentu saja BI akan menaikkan lumayan drastis di 175 bahkan di 2005 saja ya dan kemudian dia juga naik terus karena ada kenaikan BBM. Itu suku bunga pun naik lagi dan mungkin baru turun di sekitaran ketika 2000 dan ada 2010 mungkin ya itu kan jadi sama-sama naik dan Pak Jokowi pun menghadapi hal yang sama di awal pemerintahannya pun suku bunganya sudah sangat tinggi ya karena kita ingat 2013 sudah kenaikan BBM di Juni dan Mei atau Juni saya lupa dan itu juga menaikkan BI langsung menaikkan suku bunga jadi sama-sama di awal menghadapi suku bunga yang sangat tinggi juga ya dan ketika suku bunga ada taper tantrum itu juga suku bunga sangat naik ya di sekitar 2013-2014. Sebenarnya dua presiden pun sama-sama menghadapi suku bunga yang sangat tinggi ya. Dan kita ingat ketika ada pandemi kemudian The Fed pun mulai menurunkan agresivitasnya ada penurunan cukup jauh dan ketika puncaknya di 2020 ada pandemi BI memangkas suku bunga terus menerus ya sampai 3,5% yang terendahnya dan baru kemudian menaikkan suku bunga secara agresif lagi nih kemarin karena menurut saya kemarin sangat-sangat agresif ya di Agustus sampai 50 Desember basis point 50 sampai 3 kali ya jadi bagaimanapun itu ketika suku bunga naik itu akan berperan ke kedua hal yaitu ke pertumbuhan kredit dan konsumsi jadi sama-sama akan menekan pertumbuhan kreditnya di dua periode tersebut ya gitu. Oke, Mbak Esa yang menarik juga di era Presiden Jokowi kalau kita lihat ini kan anggaran infrastruktur ataupun sektor infrastruktur kemudian industri hilirisasi ini kan cukup digenjot ya dibandingkan dengan era Presiden SBY. Nah ini sebetulnya bagaimana sih outputnya terhadap perekonomian apakah betul-betul langsung bisa terlihat begitu Mbak? Kalau infrastruktur mungkin ya seperti saya bilang ya belum akan terlihat dalam jangka dekat ya. Mungkin karena infrastruktur itu 5-6 tahun bahwa kita menikmatinya dengan mungkin tidak sekarang tapi dengan biaya kos yang lebih rendah, biaya logistiknya lebih rendah, kemudian ada juga soal kesetaraan antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat yang semakin tipis juga dan ada hal-hal yang dinikmati tahun-tahun ke depan, intinya nanti mungkin 2024 ke atas gitu ya. Tapi kita lihat bahwa infrastrukturnya Pak Jokowi ini luar biasa ya, menggenjotnya luar biasa, tapi ya itu kenapa pertumbuhannya tidak terlalu tinggi ya karena penyerapan tenaga kerjanya juga tidak terlalu besar. Konstruksi itu yang sekarang dibandingkan yang dulu itu perbedaannya ya mungkin karena banyak menggunakan mesin, kemudian juga ada mungkin tidak ada juga ada ahli-ahli dari luar juga ya yang mungkin kereta cepat itu juga mengambil banyak artinya tenaga kerja sebelumnya kan beberapa analis ataupun mungkin ekonom menilai bahwa dengan adanya infrastruktur yang digenjot ini bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, bisa mengenjot ekonomi. Ternyata perkiraan itu salah Mbak Esa. Mungkin ya meleset ya salah meleset karena ya itu ternyata ada perbedaan yang sangat dasar ketika membangun infrastruktur di 10 tahun mungkin 10 tahun yang lalu dengan 10 tahun yang sekarang ya karena kita lihat banyak sekali menggunakan mesin-mesin tenaga kerja manusia mungkin tidak terlalu banyak makanya ketika dulu saya ingat awal-awal 2000 sekitar 2018-2019 ada program namanya Padat Karya itu infrastruktur yang sangat dasar agar penyerapan tenaga kerjanya lebih banyak ya di Kemen PUPR karena biar
konstruksi infrastruktur yang advance ternyata tidak terlalu menyerap. Jadi ada program padat karya untuk lebih menyerap di tenaga kerja di desa-desa untuk meningkatkan daya beli di 2018 karena kita ingat ada cukup lumayan daya beli turun di 2018 ya yang bahkan inflasi intinya pun sangat rendah dan inflasi kita sangat turun terus di saat itu. Jadi makanya ada ketika pembangunan infrastruktur digenjot pada tahun itu bahkan saya kira itu rekor ya. Anggarannya ternyata di 2018 itu daya beli juga tidak terlalu baik juga. Oke, lalu bagaimana Mbak Esa dengan hilirisasi? Apakah ini juga akan mencerminkan pertumbuhan perekonomian di era saat ini? Tentu saja kita harus menyambut positif ya hilirisasi biar ekspor kita tidak mentah terus nih karena kita komoditas lagi kalau ada hilirisasi setidaknya nilai ekspor kita naik tapi mungkin belum terlalu banyak menyerap tenaga kerja dan yang saya mungkin ya perlu diperhatikan pemerintah itu boleh fokus ke infrastruktur, ke hilirisasi, tapi ada industri lain yang juga membutuhkan banyak sekali bantuan ya, dan harus diperhatikan juga yang menyerap tenaga kerja seperti elektronik, kemudian tekstil, kemudian makanan dan minuman ya, dan jangan sampai kemudian pada banyak peluang ketika ada relokasi mungkin dari Cina ataupun Amerika mencari pasar tempat investasi baru, kita dilupakan ya. Ingat kemarin ketika ada heboh-heboh Apple akan pindah dari Cina, yang dilirik Vietnam, bukan kita. Padahal relokasi pabrik. Padahal secara pasar kita jauh lebih tinggi daripada Vietnam ya, bahwa kita harus memikirkan saatnya meningkatkan supply chain, peran Indonesia di industri supply chain kita ya.